Mari, Bu. Ajak Fatan kepada ibunya. Wanita parubaya itu pun mengikuti langkah anaknya menuju ruang tamu. Dari kejauhan, Ibu Fatan memperhatikan sosok Marisa yang tengah bersantai di kursi yang ada di ruang tamu. Gadis itu sedang memperhatikan sekeliling rumah tersebut sambil tersenyum tipis. Dia cantik sekali ya, Fatan. Ya, Bu. Dia gadis tercantik yang pernah Fatan temui, sahut Fatan. Marisa masih tidak menyadari bahwa Fatan dan ibunya sudah berada di ruangan itu sambil memperhatikan dirinya. Marisa. Kenalkan, ini ibuku. Kamu bisa memanggilnya Bu Nilam. Marisa sontak terkejut. Ia segera menoleh kemudian bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri wanita parubaya itu. Marisa, Bu. Marisa meraih tangan Bu Nilam kemudian melabuhkan sebuah ciuman hangat ke atas punggung tangan wanita itu. Entah mengapa Bu Nilam sangat menyukai kepribadian Marisa walaupun ia belum mengenal gadis itu dengan baik. Kamu cantik sekali, nak. Ucap Bu Nilam sembari mengelus puncak kepala Marisa. Kamu suka tempat ini, Marisa? Sela Fatan. Ya, aku suka. Akhirnya Marcelo, Yo dan beberapa anak buahnya tiba di kediaman Melinda. Sementara Yo mengetuk pintu rumah tersebut, Marcelo memperhatikan sekeliling bangunan sederhana itu. Tidak butuh waktu lama, pintu rumah itu pun terbuka. Nampak seorang wanita yang tidak asing buat Marcelo. Annie, wanita yang selama ini membantu merawat dan membesarkan Marisa. Tuan Marcelo. Annie terkejut melihat Marcelo yang tiba-tiba saja datang ke tempat itu bersama beberapa anak buahnya yang bertubuh tinggi besar. Boleh aku masuk? Tanya Marcelo. Boleh. Belum juga selesai Annie mempersilakan lelaki itu masuk, Marcelo dan para bodyguard sudah menyerobot masuk ke ruangan itu. Geledah seluruh ruangan dan jangan ada yang terlewatkan. Titahnya kepada para bodyguard. Annie nampak kebingungan melihat para bodyguard menggeledah seluruh bangunan itu tanpa mempedulikan dirinya sebagai penjaga rumah tersebut. Ya, selama ini Annie lah yang menjaga kediaman Melinda untuk Marisa. Sedangkan butik milik Melinda sudah dikelola oleh seseorang yang merupakan orang suruhan Marcelo. Dan kini apa yang dikatakan oleh Marcelo menjadi kenyataan. Butik milik Melinda kini menjadi butik terbaik di kota tersebut. Tuan Marcelo, sebenarnya ada apa ini? Di mana Marisa dan bagaimana kabarnya? Tanya wanita itu dengan terbata-bata sembari menghampiri Marcelo. Marcelo memperlihatkan wajah Annie dengan seksama. Melihat dari mata wanita itu, Marcelo tahu bahwa Annie tidak sedang berbohong. Annie benar-benar tidak tahu di mana Marisa sekarang. Jadi, Marisa tidak kemari? Tanya Marcelo balik. Annie menggelengkan kepalanya. Sudah hampir 2 minggu, Marisa tidak menghubungi saya, Tuan. Saya sangat cemas dan mengkhawatirkan keadaannya, sahut Annie dengan wajah cemas. Ya, Tuhan. Kemana Marisa? Gumam Marcelo sembari mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Tuan, sebenarnya ada apa ini? Di mana Marisa? Jangan buat saya takut, Tuan. Ucap Annie dengan mata berkaca-kaca menatap wajah cemas Marcelo. Air mata wanita yang usianya hanya berbeda 1 tahun dari Marcelo itu, hampir saja meluncur dari kedua sudut matanya. Marcelo menepuk pundak Annie pelan. Ia tahu bagaimana perasaan wanita itu sekarang. Bagi Annie, Marisa adalah segalanya. Gadis itu sudah seperti anaknya sendiri sebab sejak bayi hingga sekarang, Annie lah yang merawat dan menjaga gadis itu. Marisa sudah mengetahui semuanya, Annie. Ia sudah tahu bahwa aku dan Melinda bukanlah orang tua kandungnya. Itulah sebabnya ia kabur dari mansion. Oh, Tuhan. Akhirnya air mata wanita itu pun meluncur begitu saja. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Marisa saat ini. Kamu tenang saja, Annie. Aku berjanji, aku pasti akan menemukan gadis itu. Ucap Marcelo. Tidak berselang lama, bodyguard dan juga Yo berkumpul di hadapan Marcelo. Tidak ada, Tuan. Ucap mereka serempak. Sepertinya Marisa memang tidak datang ke tempat ini, sahut Marcelo. Di waktu yang bersamaan, Erika tiba di kediaman Melinda tersebut. Ia berniat ingin mengambil beberapa pakaian milik Marisa atas permintaan Marisa sendiri. Gawat.
Itu mobil siapa berjejer di depan rumah Marisa? Jangan-jangan si Hot Daddy? Gumam Erika sambil memperhatikan bangunan sederhana itu. Erika menghentikan mobilnya tak jauh dari kediaman Marisa. Ia tidak ingin menghampiri rumah itu sebelum Marcelo dan anak buahnya pergi dari sana. Dret. Dret. Erika meraih ponselnya dan menerima panggilan tersebut. Hai SSSTT. Jangan keras-keras, Ica. Aku sedang berada tak jauh dari rumahmu dan kamu tahu ada hal mengejutkan apa yang sedang terjadi di sini? Seru Erika dengan setengah berbisik. Apa? Tanya Marisa dari seberang telepon. Hot Daddy-mu sedang ada di sini. Sepertinya dia sedang mencari keberadaanmu. Seru Erika sekali lagi. Oh, Tuhan. Sebaiknya kamu pergi saja dari sana, Erika. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Ya, sepertinya aku memang harus pergi dari sini. Jawabnya. Erika menghidupkan mesin mobilnya kemudian perlahan meninggalkan kediaman Marisa. Ternyata Yo menyadari keberadaan mobil Erika. Ia memperhatikan mobil itu dari dalam rumah kemudian memberitahukannya kepada Marcelo. Tuan, sepertinya seseorang dari dalam mobil itu memperhatikan tempat ini, ucap Yo sambil berbisik kepada Marcelo. Marcelo sempat melihat mobil tersebut. Sebaiknya kita bergegas, Yo. Ikuti mobil itu, titahnya. Sepertinya itu mobil si Hot Daddy, deh. Ah, benar itu mobil mereka. Gawat, mereka mengikutiku. Gumam Erika sembari memperhatikan mobil yang sedang melaju tepat di belakang mobilnya dari kaca spion. Ya, Tuhan. Bagaimana ini? Dalam keadaan panik, Erika masih ingat akan ponselnya. Hapus, hapus, hapus. Sambil melajukan mobilnya, ia menghapus chat dan kontak milik Fatan dari ponselnya. Tangannya gemetar, bahkan ponsel itu hampir saja terjatuh. Tepat di saat Erika selesai menghapus semua yang berhubungan dengan Marisa dan Fatan, mobil yang sedang melaju di belakangnya berhasil menyalip mobilnya. OMG. Pekiknya. Kini mobil itu berhenti tepat di depan mobil Erika. Seorang bodyguard bertubuh besar dan berwajah sangar keluar dari dalam mobil kemudian melangkah menghampiri mobilnya. Seperkian detik berikutnya, beberapa bodyguard lainnya menyusul bodyguard pertama. Mati aku. Gumam Erika. Top. 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 Bodyguard pertama mengetuk kaca pintu mobilnya dengan sangat kasar dan memerintahkan Erika untuk membuka kaca mobilnya. Buka. Perlahan, Erika mulai membuka kaca mobilnya. Ia mencoba tersenyum semanis mungkin agar mereka tidak mencurigai gelagatnya. Maaf, ada apa ya, Tuan? Tanya Erika. Keluar. Titah bodyguard pertama. Erika menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku tidak mau. Kalian mau apa? Jangan macam-macam, ya, atau aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Ancam Erika dengan mata membulat menatap bodyguard itu. Tepat di saat itu Marcelo dan Yo juga menghampiri mobilnya. Keluarlah, Erika. Ada yang ingin aku bicarakan, sela Marcelo dengan nada yang lebih pelan agar Erika tidak ketakutan kepadanya. Erika menatap para lelaki yang sedang berdiri di samping mobilnya secara bergantian. Marcelo, Yo dan para bodyguard yang mengerikan itu. Di dalam otaknya, Erika terus berpikir bagaimana caranya berbohong kepada Marcelo dan membuat lelaki itu percaya bahwa dirinya sama sekali tidak tahu di mana Marisa sekarang. Anda Tuan Marcelo, kan? Dedinya Ica? Loh, di mana Ica? Apa dia ikut Om ke sini? Tanya Erika sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah ia sedang mencari keberadaan Marisa. Perlahan, Erika keluar dari mobilnya. Ia kembali menyunggingkan sebuah senyuman kepada Marcelo kemudian bersandar di samping mobilnya agar tubuhnya sedikit rileks. Karena saat ini Erika benar-benar ketakutan, lututnya saja bergetar dan terasa tidak mampu untuk menopang tubuhnya ketika berdiri. Justru aku ingin menanyakan tentang keberadaan Marisa kepadamu. Kamu adalah sahabat dekatnya, Erika. Aku yakin kamu pasti tahu di mana Marisa sekarang berada, iya, kan? Ucap Marcelo. Marcelo menatap Erika dengan mata elangnya dan hal itu membuat nyalinya benar-benar menciut. Ica hilang? Yang benar, Om? Tidak usah berpura-pura, Erika. Katakan saja yang sebenarnya, jangan berpura-pura tidak tahu, lanjut Marcelo dengan wajah malas. Serius loh, Om.
Lalu apa yang kamu lakukan di kediaman Marisa barusan? Apa kamu memata-matai kami? Selayu dengan wajah memerah. Bukan. Saya ke sana mau menemui Bi Ani untuk menanyakan kabar Ica juga, Om. Tetapi, karena Bi Ani sedang kedatangan banyak tamu, makanya saya memutuskan untuk kembali, lirih Erika. Sini, mana ponselmu? Marcelo mengulurkan tangannya kepada Erika dan meminta gadis itu untuk menyerahkan ponselnya kepada lelaki itu. Untuk apa, Om? Sudah sini. Kamu tidak mau, kan nih Om sangar ini menggeledah isi mobilmu? Ucap Marcelo sambil mengangkat sebelah alisnya. Lagi-lagi Erika ketakutan. Ia segera meraih benda pipi tersebut dari saku celana jeans yang ia kenakan, kemudian menyerahkannya kepada Marcelo dengan tangan gemetar. Marcelo menyunggingkan sebuah senyuman tipis kepada Erika sembari meraih ponsel tersebut. Kenapa gemetar, Erika? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan di balik ponsel ini? Tidak, Om. Aku hanya ketakutan karena mendengar ancaman Om tadi, jawab Erika sembari menggelengkan kepalanya. Baru saja Marcelo ingin membuka ponsel Erika, ternyata ponsel tersebut menggunakan sandi dan lelaki itu tidak dapat membukanya. Sandi, ucapnya. 1213. Sahut Erika. Marcelo pun segera membuka ponsel itu dengan sandi yang diucapkan oleh gadis tersebut. Erika menelan salivanya dengan susah payah. Matanya masih tertuju pada ponselnya yang kini ada di genggaman lelaki itu. Ya, Tuhan. Semoga saja semua yang berhubungan dengan Ica sudah terhapus semua. Batinnya. Marcelo terus mengecek ponsel milik Erika dan kini wajah lelaki itu kembali masam. Ia sama sekali tidak menemukan apapun tentang Marisa di sana. Kamu selamat, Erika. Semoga saja kamu benar-benar tidak mengetahui tentang keberadaan Ica kecilku. Karena jika kamu mengetahui tentang dirinya dan kamu menutupinya dariku, maka aku tidak akan segan-segan menuntutmu jika sesuatu terjadi padanya. Tegas Marcelo sembari mengembalikan ponsel itu kembali ke tangan Erika yang terasa sangat dingin. Iya, Om. Sahut Erika sembari memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku celananya. Marcelo melangkah kembali menuju mobil dan meninggalkan Erika yang masih shock. Sedangkan Yo dan para bodyguardnya segera mengikuti lelaki itu. Ketika mobil yang ditumpangi oleh Marcelo melewatinya, gadis itu masih sempatnya tersenyum sambil melambaikan tangannya. Baik, Om. Hingga mobil para lelaki itu pun berlalu. Erika kembali menyandarkan tubuhnya ke samping mobil sambil mengelus dada. Fiu. Hampir saja. Gumamnya. Di saat Erika ketakutan menghadapi Marcelo dan anak buahnya, Marisa malah asyik berdiri di atas pohon sambil menggenggam ponsel milik Fatan di tangannya. Bagaimana, Marisa? Tanya Fatan dari bawah pohon sambil memegang tangga yang digunakan oleh Marisa untuk menaiki pohon tersebut. Gawat, Pak. Tuan Marcelo sedang berada di rumahku. Ya, ampun. Semoga Erika dan Bi Ani tidak kenapa-napa, jawab Marisa sembari turun dari puncak pohon. Astaga. Kepalaku berputar. Gumamnya ketika melihat ke bawah. Pelan-pelan, Marisa. Jangan lihat ke bawah, fokus ke langkah kakimu saja. Ucap Fatan cemas. Mau nelpon aja gini amat, ya? Nyari sinyal sampai naik pohon begini. Gerutu Marisa sembari menuruni tangga. Sedangkan Fatan menahan tangga tersebut agar tidak jatuh. Lelaki itu terkekeh pelan sambil memperhatikan Marisa yang perlahan turun dari atas pohon. Beginilah hidup di desa terpencil, Marisa. Masih mending di sini sudah ada sinyal walaupun harus berjuang untuk mendapatkannya, tutur Fatan. Akhirnya dengan penuh perjuangan, Marisa berhasil menginjakkan kakinya kembali ke tanah. Fiu. Akhirnya, Marisa menghembuskan napas lega. Mari, ajak Fatan. Fatan kembali mengajak Marisa menaiki motor butut miliknya kemudian membawa gadis itu kembali ke desa kelahirannya. Ya, di saat ini Marisa dan Fatan sedang berada di desa tetangga yang sedikit lebih maju daripada desa kelahiran Fatan. Dan untuk menuju desa tersebut, mereka harus berkendara selama 30 menit dengan menggunakan motor butut tersebut. Maafkan aku, Marisa. Mungkin aku salah karena sudah mengajakmu ke tempat terpencil seperti ini, ucap Fatan sambil melajukan motor bututnya. Tidak apa-apa, Pak.
Justru dengan berada di sini, aku bisa belajar untuk lebih bersyukur lagi dengan kehidupan yang aku dapatkan ketika berada di kota. Berbagai macam yang aku keluhkan walaupun sebenarnya aku sudah hidup enak dengan fasilitas serba ada. Apapun yang diinginkan tinggal bilang, tapi di sini. Hanya untuk mencari sinyal pun warga harus berjuang untuk mendapatkannya, tutur Marisa yang duduk tepat di belakang Fatan dan memeluk lelaki itu dari belakang. Fatan terus menyunggingkan sebuah senyuman di wajahnya karena saat ini, ia dan Marisa benar-benar berada dalam jarak yang begitu dekat. Apalagi saat ini kedua tangan mulus Marisa sedang melingkar di pinggangnya. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya Marisa dan Fatan kembali ke desa kelahiran Fatan. Seperti kemarin, hari ini pun Marisa kembali menjadi pusat perhatian warga di desa tersebut. Wajah cantik dan tubuh yang nyaris sempurna, membuat gadis itu mendapat gelar boneka Barbie di desa tersebut. Lihatlah mereka, Marisa. Mereka semua melihat ke arahmu. Seru Fatan sambil terkekeh. Tapi mereka semua baik loh, Pak. Mereka begitu ramah dan tidak segan memberi bantuan kepadaku. Padahal aku adalah orang baru di sini, tutur Marisa sembari melemparkan senyuman kepada warga desa yang terus menatapnya bahkan tanpa berkedip. Ya, karena kamu sendiri tidak sungkan bergaul dengan mereka, sahut Fatan. Sore menjelang. Marisa memperhatikan warga desa yang sedang mandi di aliran sungai nan jernih, tepat di depan rumah Ibu Nilam dari balik jendela bangunan sederhana tersebut. Sebenarnya ia sangat penasaran bagaimana rasanya mandi di sana, tetapi ia merasa malu. Fatan menghampiri Marisa dengan membawa 2 buah teh hangat untuk dirinya dan juga gadis itu. Setelah meletakkan teh itu ke atas meja, Fatan melihat ke arah luar. Sejak tadi ia penasaran dengan apa yang diperhatikan oleh Marisa hingga gadis itu tidak menyadari kehadirannya. Apa yang kamu lihat, Marisa? Tanya Fatan. Mandi di sungai sepertinya asik juga, ya? Seru Marisa sambil membayangkan dirinya mandi di sana bersama warga desa. Yakin kamu berani mandi di sana? Di sungai itu banyak binatangnya, loh. Goda Fatan. Binatang? Binatang apa? Tanya Marisa dengan wajah serius menatap lelaki itu. Banyak, ada ikan, kepiting, belut, bahkan ular pun ada, sahutnya. Yang benar? Pekik Marisa dengan mata membulat sempurna. Kalau begitu aku urungkan niatku mandi di sana, aku takut. Seru Marisa. Bu Nilam yang baru saja selesai mandi dan berpakaian, segera menghampiri Fatan dan Marisa. Nak, mandi gih. Airnya sudah penuh, ucap Bu Nilam kepada Marisa. Baik, Bu. Marisa pun bergegas menuju kamar mandi yang masih sangat sederhana itu dan segera melakukan ritual mandinya di sana. Setelah mandinya selesai, Marisa bingung harus mengenakan apa. Sedangkan pakaian satu-satunya sudah sangat kotor dan harus segera dicuci. Ya, Tuhan. Hal ini terjadi lagi. Gumamnya. Mengingat ketika pertama kali berada di mansion, ia juga mengalami hal ini. Beruntung Bu Nilam mengerti, wanita parubaya tersebut segera menghampirinya. Nak Marisa, ibu cuma punya baju daster seperti ini loh, bagaimana? Tanya Bu Nilam sembari memperlihatkan daster miliknya kepada Marisa yang masih menutup tubuhnya dengan handuk. Ah iya, Bu. Tidak apa-apa. Daripada Marisa mengenakan handuk ini, kan bisa berabe, sahut Marisa sambil terkekeh pelan. Marisa segera meraih daster tersebut kemudian mengenakannya. Setelah selesai berpakaian dan merapikan rambut indahnya, Marisa kembali ke ruang tamu, di mana Fatan masih menikmati teh manisnya. Bagaimana penampilanku, Pak Fatan? Sudah seperti gadis desa sesungguhnya, kan? Seru Marisa sambil tersenyum, memperlihatkan penampilannya kepada lelaki itu. Fatan pun terkekeh melihatnya. Ya, kamu sudah seperti gadis-gadis di sini, Marisa. Tetapi kamu yang jadi bunga desanya, seru Fatan. Yo, kirim seseorang untuk mematai-matai Erika. Aku masih belum yakin dengan ucapan gadis itu, titahnya. Baik, Tuan. Tapi ingat, jangan tugaskan para bodyguardmu untuk memata-matainya, karena ia sudah melihat wajah mereka, sambung Marcelo. Tentu saja, Tuan. Saya akan kirimkan orang baru untuk mengintai kegiatan gadis itu, sahut Yo. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, Marcelo, Yo dan para bodyguardnya pun tiba di mansion.
Marcelo yang sudah nampak kelelahan, segera menuju kamarnya untuk melakukan ritual mandi kemudian beristirahat. Sarah masih berada di mansion, ia memperhatikan wajah lelah Marcelo dari kejauhan, tetapi ia tidak memiliki keinginan untuk menghampiri lelaki itu. Ia masih merasa kesal, apalagi ketika ia ingat kata-kata terakhir Marcelo yang tidak akan mengadakan acara pernikahan jika Marissa tidak ditemukan. Malam ini Sarah punya janji bersama teman-teman sosialitanya. Mereka kembali mengadakan acara kumpul-kumpul seperti yang biasa mereka lakukan. Berfoya-foya dan memamerkan pakaian serta aksesoris branded mereka. Setelah berdandan cantik, Sarah segera meraih tas, sepatu serta perhiasan mahalnya. Ia bergegas pergi menuju halaman mansion dan meminta sopir untuk mengantarkannya ke sebuah restoran ternama di kota itu. Di sepanjang perjalanan menuju restoran tersebut, Sarah hanya diam sambil membuang pandangannya ke arah jalan. Otaknya terus berpikir, memikirkan bagaimana caranya agar Marcelo bisa kembali ke pelukannya. Sekarang wanita itu sadar bahwa apa yang ia lakukan kemarin adalah suatu kesalahan besar. Seharusnya aku tidak mengatakan hal itu. Seharusnya Marissa tidak tahu bahwa Marcelo bukanlah ayah kandungnya. Seharusnya Marissa tidak kabur dan masih berada di mansion milik Marcelo. Seharusnya aku dan Marcelo sedang repot mempersiapkan hari pernikahan kami. Seharusnya. Batin Sarah. Tanpa Sarah sadari, ia sudah berada tepat di depan restoran mewah tersebut. Ia masih terdiam di dalam pikirannya sedangkan pas sopir bingung karena Sarah tidak juga keluar dari dalam mobil. Maaf, Nona Sarah. Kita sudah berada di depan restoran yang Anda tuju. Apa Anda ingin kita kembali? Tanya pas sopir. Lamunan Sarah buyar, ia sontak menoleh ke arah sekelilingnya. Ternyata sudah sampai, ya? Perlahan Sarah keluar dari mobilnya kemudian bergegas memasuki restoran tersebut. Di dalam, semua teman-temannya sudah berkumpul. Dengan langkah gontai, Sarah menghampiri meja di mana teman-temannya sudah menunggunya di sana. Sarah meraih sebuah kursi dan duduk di antara mereka. Wanita-wanita cantik yang berkumpul di sana kebanyakan istri dari seorang pengusaha dan juga kalangan selebriti. Sarah pun dulunya adalah seorang selebriti tetapi karena karirnya tidak berjalan mulus, ia memutuskan untuk berhenti apalagi setelah ia berhasil mendapatkan seorang Marcelo. Di saat teman-temannya sedang asyik memamerkan perhiasan mahal dan barang-barang branded mereka, Sarah hanya diam di dalam pikirannya sendiri. Hingga salah satu dari mereka menyadarinya. Sarah, kamu kenapa? Dari tadi diam aja, ada masalah? Cerita dong ke kita, ucap salah satu sahabatnya. Tidak apa-apa, hari ini aku cuma merasa kurang fit, sahutnya. Aku punya berita baik, loh. Salah satu temannya yang lain. Apa sih? Sahut yang lainnya bersamaan. Keke akhirnya isi, loh. Benarkah? Selamat ya, Keke. Semua teman-temannya berbahagia ketika ada salah satu di antara mereka dinyatakan positif hamil, sedang Sarah masih asik dengan pikirannya sendiri. Memikirkan nasibnya dan juga pernikahannya yang terancam gagal. Tiba-tiba terbesit ide gila di kepalanya. Ia menyeringai licik kemudian berpura-pura ikut bahagia. Setelah beberapa jam kemudian, acara kumpul-kumpul itu pun selesai. Ketika semua temannya bersiap untuk pulang, Sarah menghampiri temannya yang bernama Keke. Ia mengajak wanita itu duduk kembali di kursi yang tadi mereka duduki kemudian mengajaknya bicara empat mata. Ada apa sih, Beb? Tanya Keke. Kamu masih punya test pack-nya, gak? Test pack apa? Yang baru? Tanya Keke keheranan. Bukan. Tapi test pack yang ada garis duanya itu, loh. Sahut Sarah dengan wajah serius menatap Keke, sahabatnya. Masih ada, memangnya kenapa? Boleh aku memintanya? Boleh, ya. Please. Lirih Sarah dengan wajah memelas. Keke mengerutkan kedua alisnya, tapi, untuk apa? Ada, deh. Pokoknya kamu tenang aja. Jika kamu bersedia membantuku, maka aku akan bayar kamu, berapapun kamu mau, ya, please. Keke nampak berpikir dan setelah mempertimbangkan segalanya, ia pun menyeringai sambil menatap Sarah. Baiklah aku setuju. Tapi, sebagai imbalannya, aku ingin kamu belikan aku tas yang lagi viral itu, loh. Sahut Keke. Sarah terdiam sejenak, memikirkan bayaran yang harus ia keluarkan untuk sebuah test pack menjijikkan itu.
Bagaimana, Beb? Tanya Keke. Sarah menghembuskan napas berat, kemudian ia pun mengangguk tanda setuju. Baiklah, tas viralmu akan segera meluncur ke alamatmu. Kedua wanita itu pun berjabat tangan, kemudian setelah semuanya beres, Sarah pun memutuskan untuk kembali ke mansion. Setibanya di bangunan megah itu, Sarah bergegas menemui Marcelo yang masih berada di dalam kamarnya. Lelaki itu nampak kacau, rambutnya acak-acakan dan wajahnya terlihat sendu, tidak seperti biasanya. Sarah menghampiri lelaki itu kemudian memeluknya dari belakang. Sayang, maafkan aku soal ucapan kasarku kemarin, ya? Ucap Sarah sembari menggerayangi tubuh lelaki itu. Aku lelah, Sarah. Maafkan aku. Marcelo menepis tangan Sarah dari tubuhnya kemudian berbaring dengan posisi membelakangi wanita itu. Cih. Sarah berdeci sebal kemudian ikut berbaring dengan wajah menekuk.